Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang pengembala yang bersemangat bebas. Ia tidak punya uang dan tidak punya keinginan untuk memilikinya. Yang ia miliki hanyalah hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Hati yang berdetak dengan kecintaan pada Tuhan. Sepanjang hari ia mengembalakan ternaknya, melewati lembah dan ladang, melakukan jeritan hatinya kepada Tuhan yang dicintainya. Duhai pangeran tercinta, di manakah engkau, supaya aku dapat persembahkan seluruh hidup dan matiku? Di manakah engkau, supaya aku dapat menghambakan diriku padamu? Wahai Tuhan, untuk-Mu aku hidup dan bernafas. Karena berkat-Mu aku hidup. Aku ingin mengorbankan dombaku ke hadapan kemuliaan-Mu. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam melewati padang gembalaan tersebut dalam perjalanannya menuju kota. Ia memperhatikan sang gembala yang sedang duduk di tengah ternaknya dengan kepala yang mendongak ke langit. Sang gembala menyapa Tuhan, "Di manakah engkau, supaya aku dapat menjahit bajumu, memperbaiki kasurmu, dan mempersiapkan ranjangmu? Di manakah engkau, supaya aku dapat menyisir rambutmu dan mencium kakimu? Di manakah engkau, supaya aku dapat mengkilapkan sepatumu dan membawakan air susu untuk minumanmu?" Nabi Musa alaihissalam mendekati gembala itu dan bertanya, "Dengan siapa kamu berbicara?" Gembala menjawab, "Dengan Dia yang telah menciptakan kita, dengan Dia yang menjadi Tuhan yang menguasai siang dan malam, bumi dan langit." Nabi Musa alaihissalam murka mendengar jawaban gembala itu. "Betapa beraninya kamu bicara pada Tuhan seperti itu. Apa yang kamu ucapkan adalah kekafiran. Kamu harus menyumbat mulutmu dengan kapas, supaya kamu dapat mengendalikan lidahmu. Atau paling tidak, orang yang mendengarmu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan kata-katamu yang telah meracuni seluruh angkasa ini. Kau harus berhenti bicara seperti itu, karena nanti Tuhan akan menghukum seluruh penduduk bumi ini akibat dosa-dosamu." Sang gembala segera bangkit setelah mengetahui bahwa yang mengajaknya bicara adalah seorang nabi. Ia bergetar ketakutan. Dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya, ia mendengarkan Musa alaihissalam yang terus berkata, "Apakah Tuhan adalah seorang manusia biasa, sehingga ia harus memakai sepatu dan alas kaki? Apakah Tuhan seorang anak kecil yang memerlukan susu supaya ia tumbuh besar? Tentu saja tidak. Tuhan Maha Sempurna di dalam dirinya. Tuhan tidak memerlukan siapapun. Dengan berbicara kepada Tuhan seperti yang telah engkau lakukan, engkau bukan saja telah merendahkan dirimu, tapi kau juga merendahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kau tidak lain dari seorang penghujat agama. Ayo pergi dan minta maaf kalau kau masih memiliki otak yang sehati." Gembala yang sederhana itu tidak mengerti
bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah kata-kata yang kasar. Dia juga tidak mengerti mengapa Nabi yang mulia telah memanggilnya sebagai seorang musuh. Tetapi ia tahu betul bahwa seorang nabi pastilah lebih mengetahui dari siapapun. Ia hampir tidak dapat menahan tangisnya. Ia berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu telah menyalakan api di dalam jiwaku. Sejak saat ini, aku berjanji akan menutup mulutku untuk selamanya." Dengan keluhan yang panjang, ia berangkat meninggalkan ternaknya menuju padang pasir. Dengan perasaan bahagia karena telah meluruskan jiwa yang tersesat, Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanannya menuju kota. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menegurnya, "Wahai Musa, mengapa engkau berdiri di antara kami dengan kekasih kami yang setia? Mengapa engkau pisahkan pecinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus engkau supaya engkau dapat menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan ikatan di antaranya." Nabi Musa alaihissalam mendengarkan kata-kata langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan berfirman, "Kami tidak menciptakan dunia supaya kami memperoleh keuntungan daripadanya. Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak memerlukan pujian atau sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah atau pengabdian. Orang-orang yang beribadah itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta, kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memperhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat. Yang kami perhatikan adalah lubuk hati yang paling dalam dari orang itu. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah. Buat mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna. Suara Tuhan dari langit selanjutnya berkata, "Mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta, dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta, karena cinta tidak mempunyai agama selain kekasihnya sendiri." Tuhan kemudian mengajarkan Musa alaihissalam rahasia cinta. Setelah Nabi Musa alaihissalam memperoleh pelajaran itu, ia mengerti kesalahannya. Sang Nabi pun merasa menderita penyesalan yang luar biasa. Dengan segera ia berlari mencari gembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari Nabi Musa alaihissalam berkelana di padang rumput dan gurun pasir, menanyakan orang-orang apakah mereka mengetahui gembala yang dicarinya. Setiap orang yang ditanyainya menunjuk arah yang berbeda. Hampir-hampir Nabi Musa kehilangan harapan, tetapi akhirnya Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan gembala itu. Ia tengah duduk di dekat mata air. Pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut masai. Ia berada di tengah tafakur yang dalam, sehingga ia tidak memperhatikan Nabi Musa yang telah menunggunya cukup lama. Akhirnya
Gembala itu mengangkat kepalanya dan melihat kepada sang nabi. Musa alaihissalam berkata, "Aku punya pesan penting untukmu. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah bila kita ingin berbicara kepadanya. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata-kata apapun yang kamu pilih. Karena apa yang aku duga sebagai kekafiranmu ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan kecintaan yang menyelamatkan dunia." Sang gembala hanya menjawab sederhana, "Aku sudah melewati tahap kata-kata dan kalimat. Hatiku sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tak dapat menjelaskan keadaanku padamu, dan kata-kata pun tak dapat melukiskan pengalaman rohani yang ada di dalam hatiku." Kemudian ia bangkit dan meninggalkan Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menatap gembala itu sampai ia tak kelihatan lagi. Setelah itu, Musa alaihissalam kembali berjalan ke kota terdekat, merenungkan pelajaran berharga yang didapatnya dari seorang gembala sederhana yang tidak berpendidikan. Salah satu kisah Nabi Musa alaihissalam dan gembala yang menarik untuk kita resapi tentang kecintaan manusia kepada Tuhan. Tentu saja cerita sufi ini tidak ada dan tidak diceritakan dalam hadis Rasulullah ataupun Al-Quran. Jadi, dalam memahami diperlukan kearifan dengan kacamata sufisme. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Semoga kita selalu menjadi makhluk Allah yang bertakwa dan senantiasa bertafakur diri untuk menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.